Kalau menurut aku perbedaan Gen Z dan generasi milenial itu adalah Tadi soalnya apa? Aku kalau Ini soal apa pertanyaannya? aku belibet. Oh iya iya. Halo. 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 halo, halo. 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 Hai. Hai. Kenalkan, nama aku Adelia Wahyu, biasa dipanggil Adel, dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 3B. Nama aku Alfandi, mahasiswa program studi Teknologi Informasi. Saya Andira Amalia Faradila, biasa dipanggil Andira bisa, Andira juga bisa. Terus saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5A. Nama aku Aulia Afiza, aku dari program studi akuntansi kelas 3D. Semuanya, nama aku Dara, Dara Ayun Percaya Ramadhania, bisa dipanggil Dara, dari Prodi Administrasi Bisnis, baru aja lulus, dan alumni Duta. Nama saya Riko Revanto, saya dari program studi akuntansi semester 3. Saya Fahrizal Fajar Pandalu. Saya alumni dari program studi administrasi bisnis yang kemarin baru lulus. Nama aku Farul Hermansyah dari Prodi TKA semester 5. Kenalin, aku Syakila Amadea, aku dari jurusan Administrasi Bisnis Prodi Adbis. Sekarang aku semester 3. Nama aku Gilang Cahya, kalian bisa panggil aku Gilang. Aku semester 3 di program studi Bahasa Inggris. Gen Z itu adalah generasi yang serba instan. Di mana generasi ini lahir di tahun 96 sampai 2012. Menurut aku, Gen Z itu merupakan masa peralihan, generasi peralihan dari generasi milenial menuju ke generasi teknologi yang lebih maju lagi, lebih canggih. Masuk orang yang e-generation atau generasi internet. Z, di mana kita sering banget dengar generasi Z itu generasi teknologi, dikit-dikit healing, dikit-dikit overthinking gitu ya. Selalu terhubung dengan internet. Menurut saya Gen Z itu adalah generasi teknologi. Menurut aku Gen Z itu adalah insan yang sedang hidup di perkembangan digital. Menurut aku Gen Z itu adalah generasi digital. Gen Z itu bisa dibilang adalah generasi yang gak sabaran gitu. Generasi yang apa-apa itu serba cepat, harus instan. Aku langsung merasa. Kalau menurutku perbedaannya ada di cara pandang dan cara berpikir mereka. Menurut aku perbedaan Gen Z dan generasi milenial itu mungkin cuma ada di timeline masa mereka hidup. Perbedaannya ada di perkembangan sosial budaya. Kalau untuk perbedaan ya, aku ini ambil dari karakteristik. Kalau dari sudut pandangku sendiri, aku lebih dominan lihatnya di masalah sosialnya. Bisa dibilang generasi milenial itu generasi yang lebih tua dibanding dengan generasi Z. Gen Z itu untuk memperoleh sesuatu mereka tuh lebih condong ke dunia internet, dan Gen Z sendiri itu cenderung tidak mau repot. Kalau menurut aku perbedaannya itu dari sudut pandang yang mungkin kalau generasi Z itu menurut aku mereka itu lebih kreatif dan lebih melek akan teknologi. Jadi kalau menurut aku perbedaannya di dua itu sih. Yang pertama adalah tentang pemahaman tentang teknologi, yang kedua adalah proses bagaimana mereka menjalani kehidupan saat ini gitu. Oke, kalau kelebihan ini Gen Z lebih inklusif ya, dimana Gen Z lebih terbuka cara pandangnya dan cara berpikir terhadap sesuatu. Menurut aku kelebihan dari Gen Z salah satunya adalah mereka selalu punya cara yang unik untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kelebihannya Gen Z itu ini, dia bisa berinteraksi dengan siapapun. Dia punya pikiran yang luas. Dia generasi teknologi, dia tuh cepet banget untuk menangkap perubahan yang terjadi di era
4.0 sekarang ini ya. Banyak berita-berita yang menyebutkan bahwa inovasi-inovasi canggih dikembangkan atau dibuat oleh anak muda generasi Z. Kecepatan mereka untuk mengetahui sesuatu, terutama kecepatan mereka dalam berteknologi. Kalau Gen Z itu dia lebih inovasi ya, karena dari segi digital itu dia bisa mengeksplor. Generasi Z mungkin ini lebih aware dengan teknologi dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan dunia saat ini gitu. Tapi kalau menurut aku yang bisa diandelin tuh satu kreatif sama multitasking. Yang terpenting adalah tanggung jawab. Kalau menurut aku toleransi ya, karena Gen Z ini kan kebanyakan generasi instan ya, dimana mereka banyak bermedia sosial tanpa berinteraksi secara langsung. Sikap yang harus dimiliki oleh generasi Z itu adalah berpikir kritis. Sikap sopan santun sih. Gen Z ini menurutku harus memiliki sifat empati yang pertama dan juga fight. Jiwa petarung dan sopan santun. Lebih memilah. Pertama adalah berpikir kritis gitu, saling menghargai dan toleransi gitu. Karena biar kita tuh bisa mengatasi segala situasi yang ada sekarang. Iya, Setuju banget sih. Setuju sih. Setuju sih kalau menurut aku. Setuju nggak setuju sih. Aku sih setuju nggak setuju ya. Wih, kalian rajin banget bersih-bersihnya. Pasti haus. Wah iya nih, habis bersih-bersih soalnya, jadi haus banget. Nih aku bawain minuman dari Tambang Coklat. Cobain dong. Aduh, makasih ya. Sama-sama. Gimana rasanya? Enak? Enak sih. Coklatnya berasa manis juga, terus dingin. Rekomendasi sih buat mahasiswa. Kalian jangan lupa cobain Tambang Coklat di Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Pastinya adalah kedua orang tua. Raditya Dika. Mbak Najwa Shihab dan juga Mbak Maudy Ayunda. Role modelnya tuh nggak ada sebenarnya. Sabrang Mawarda Marpanulo. Kita Safitri. Setuju banget sih, karena tren kan ini unik dan mudah untuk diikuti. Setuju sih, karena anak kecil kan sekarang udah pintar main HP. Setuju sekali sih. Karena ya itu tadi Kak, 2 tahun ini kita ada di dalam rumah. Ya benar banget, aku setuju dengan pernyataan itu karena ya sekarang teman-teman pasti udah tau lah platform yang lagi hype-hype-nya itu adalah TikTok. Setuju. Karena dengan itu artinya generasi Z bisa berkembang dengan perkembangan zaman. Karena kembali lagi karena dia generasi teknologi. Dan teknologi sekarang itu memang berkembang pesat ya, apalagi nanti 10 sampai 15 tahun kemudian. Sangat setuju. Karena dari Gen Z sendiri memiliki sifat yaitu lebih gengsian dan juga tidak mau kalah. Setuju banget. Misalnya tuh kayak TikTok sih, banyak banget generasi Z sekarang itu kalau misalnya ada tren gitu, mereka tuh langsung ngikut gitu sih. Kita lihat dari hal yang kecil dulu. Bebas dari pendapat orang lain, aku bebas berekspresi dan berguna bagi lingkungan sekitar. Karena yang harus kalian bandingin tuh adalah diri kalian sendiri itu lebih baik dari sebelumnya atau tidak gitu. Sukses menurut aku adalah hidup bahagia tanpa ada rasa penyesalan dan penasaran. Bisa melewati hal kegagalan dan mencapainya. Kalau sukses menurutku itu adalah di saat kita mampu melakukan hal yang terbaik di dalam diri kita. Sukses menurut aku itu adalah bisa mencapai tujuan yang kita inginkan dengan cara yang baik dan pastinya seiring dengan perjalanan kita mencapai sukses itu kita bermanfaat bagi orang lain. Menurutku itu enggak ya, karena kenapa? Berhijab sendiri di Indonesia sudah merupakan hak asasi setiap manusia. Jadi berhijab bukan menjadikan penghalang kita untuk berkarir. Menurut saya itu tidak benar karena mereka yang membatasi cewek berhijab akan menemui keterbatasannya. Menurutku
Enggak sih ya, karena jadi sebenarnya cewek yang berhijab itu malah tidak ada batasan untuk memilih karir gitu. Karir enggak sih, karena kita yang notabene ada di Indonesia ini mayoritas orangnya sudah berjilbab sih. Menurutku nggak terbatas sih. Orang yang membatasi orang yang berjilbab itu lebih dia yang terbatas sih. Pemikirannya kurang luas menurut saya. Sebenarnya enggak juga sih, kalau dibilang membatasi karir itu enggak juga, karena rezeki orang itu masing-masing. Rezeki orang tuh udah diatur, ditakar oleh Tuhan tuh masing-masing kayak gitu. No sih, enggak. Karena aku sendiri kan juga berhijab ya, dan udah banyak banget cewek-cewek berhijab yang berperan penting dalam suatu misalnya kayak pemerintahan, terus pendidikan, jadi banyak banget, jadi nggak setuju sih. Aku sebagai Gen Z itu lebih mementingkan ke pembentukan karakter sih, serta melatih rasa toleransi, melatih rasa menghargai sopan santun, kayak gitu sih. Jadi Kalau menurut aku, pendidikan itu dia bisa membangun dan mensejahterakan diri kita sendiri, bisa membangun dan mensejahterakan bangsa dan dunia. Menurut saya merupakan jalan keluar dari segala persoalan. Dan jadinya knowledge-nya itu lebih luas tentang dunia luar, seperti itu. Menurut aku pendidikan itu penting banget ya, karena pendidikan itu bisa jadi investasi jangka panjang kita, dan kalau untuk kehidupan selanjutnya itu biasanya pendidikan itu menjadi tolak ukur seseorang mencapai kesuksesan. Itu sih. Oke, menurut aku pendidikan adalah sebuah fondasi dari segala hal. So it's really important. Education about everything. Ibarat sungai, ini dari temanku ya kata-katanya. Ibarat sungai, kita tuh sebagai wadahnya dan pendidikan itu sebagai airnya. Jadi bisa dikatakan sungai kalau pendidikan dalam diri seseorang itu juga ada.